Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rima Mustafa Fitra dengan NIM 22500 31139. Dan di sini saya akan menganalisis debit banjir dan debit ketersediaan air menggunakan aplikasi HKMS. Nah, kita klik aplikasi HKMS-nya terlebih dahulu. Nah, jadi ini tampilannya karena kemarin sudah buat eh, pemodelannya. Nah, pertama pada ketersediaan air itu kita ngekopi dari Bendung Biren, kita create copy. Nah, lalu eh, di rename menjadi Biren ketersediaan air. Kemudian kita pergi ke parameter, kita ke kanopi. Nah, di sini kita menggunakan simple kanopi, di mana initial storage-nya itu 10%, maximum storage-nya 43,96, lalu crop coefficient-nya 0,80. Nah, ininya adalah wet and dry period. Dan update metodenya kita nonkan saja. Untuk max storage ini kita dapat dari eh, kelas situs eh, tanah. Kita apply saja, cancel. Nah, kemudian pada surface kita pilih simple surface. Nah, sebelumnya kita klik change method dulu kalau misalnya masih non, kemudian dirubah menjadi simple surface. Nah, sesudah di simple surface, kita klik simple surface. Nah, untuk initial storage kita samakan dengan canopy, yaitu initial storage-nya sebesar 10%, maksimum storage-nya 43,96%. Ter-apply lalu close. Nah, eh, untuk ketersediaan air kita pada loss itu menggunakan defisit and constant. Eh, untuk initial defisit kita pakai 10% dan untuk maksimum storage-nya 43,96, untuk constant rate-nya 0,06 dan untuk imperfuse-nya 7,155. Nah, ini tuh imperfuse tuh didapat dari Excel. Kita akan share Excel-nya. Nah, ini untuk yang 43,696 itu didapat dari jenis tanahnya karena jenis tanahnya adalah sandy clay loam. Untuk HSG-nya itu adalah C. Untuk luasannya ini sudah eh, otomatis eh, terhitung di ArcGIS. Nah, untuk imperviewsnya itu kita didapat dari imperviews ini. Oh, ini ada kesalahan. Jadi kita isikan ulang defisit and constantnya untuk interviews kita sebesar, kita copy saja, kita kembali ke HMS. Nah, interviews. Nah, kita apply lalu close. Kemudian untuk transform kita tidak pakai base flow, kita pakai yang linear reservoir. Nah, di sini diisikan untuk number of layers-nya 1, untuk initial type-nya discharge, dan untuk eh, groundwater satunya kita isikan 0,1, untuk groundwater 1 kita isikan 1, dan groundwater 1 koefisien kita isikan 12. Dan untuk groundwater 1 reservoir kita isikan 1.
kita apply loop close. Nah, kemudian di sini snow melt tidak ada dan untuk routing pun karena tidak muncul aliran sungai di ininya, lake-nya, reach-nya tidak muncul, jadi kita tidak akan menggunakan routing. Nah, kemudian pada komponen kita untuk ketersediaan air kita isi dengan hujan harian. Nah, pada hujan harian, pada menu sebelah kiri, nah untuk unit system kita isikan metrik dan untuk precipitation kita specified hydrograph dan untuk ketersediaan air kita menggunakan evapotranspiration. Kita isikannya dengan specified evapotranspiration. Nah, untuk replace missing-nya kita set to default saja. Nah, sudah itu kita untuk specified heterograph didapat ini. Nah, sebelumnya kita bikin hujan harian. Nah, untuk specified evapotranspiration di gauge-nya isi dengan evapotranspiration. Nah, lalu ke komponen dan klik kontrol untuk kontrol ketersediaan air. Kita create new, lalu ganti nama, diberi nama menjadi kontrol ketersediaan air. Nah, pada kontrol ketersediaan air, di sini kita akan memasukkan data pada Excel. Bentar. Nah, data. Nah, untuk memasukkan data dari ketersediaan air, kita menggunakan hujan wilayah. Kita menggunakan data dari tanggal 1 Januari 2005 hingga maaf, hingga 31 Desember 2019. Kemudian kita kembali lagi ke HKMS. Nah, kita memasukkan data pada kontrol ketersediaan air, start date-nya itu 1 Januari 2005, disamakan dengan yang Excel sebelumnya, dan start time-nya 00.00. Untuk end date kita 31 Desember 2019 sesuai dengan Excel. Dan untuk end time-nya pun sama, yaitu di jam 12. Nah, kita ke time intervalnya itu 1 hari. Nah, kemudian kita ke komponen lagi dan kita akan memasukkan time series. Nah, untuk ketersediaan air kita menggunakan hujan harian. Nah, pada hujan harian pun kita menggunakan untuk maksudnya untuk time series data kita menggunakan dua, yaitu precipitation gauge dan evapotranspiration gauge. Nah, bedanya dengan debit banjir itu tidak menggunakan evapotranspiration. Nah, pada hujan harian kita data source-nya ke manual entry, lalu unitnya diganti menjadi incremental millimeter, dan untuk time intervalnya itu 1 hari. Nah, untuk yang evapotranspiration sama data source-nya manual entry, unitnya milimeter, dan time intervalnya 1 hari. Nah, eh, kita kembali lagi ke hujan harian.
pada hujan harian, nah, kita akan memulai start date-nya itu dari tanggal 31 Desember 2004. Nah, kalau misalnya kita mengisi sesuai dengan tabel Excel pada tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januarinya tidak akan bisa terisi. Nah, otomatis kita akan memundurkan tanggalnya. Lalu untuk end date-nya itu 31 Desember 2019. Nah, untuk tabelnya, kita ke tabel dan untuk precipitation-nya kita menggunakan hujan harian yang didapat dari Excel. Nah, yang ini. Jadi hujan wilayah. Nah, lalu untuk evapotranspiration juga sama 31 Desember 2004, start time-nya jam 12 dan untuk end date-nya 31 Desember 2019, untuk end time-nya jam 12 juga. Nah, untuk tabelnya di sini evapotranspiration itu diisi dengan rata-rata dari ETO yang sudah didapat dari Cropwood. Nah, dari yang sudah dimasukkan ke dalam Excel. Nah, didapat dari sini. Nah, kemudian untuk merunning data ketersediaan air, nah di sini kita klik compute pada toolbar. Kita klik create compute lalu simulation run. Nah, karena di sini saya sudah diisi, saya bisa menggunakan ini. Nah, kita ke debit time series. Oh, mungkin kita akan contohkan untuk simulation run. Nah, di sini kita isi dengan debit time series ya. Kita klik next, lalu kita masukkan birin ketersediaan air. Nah, di sini kita masukkan hujan harian. Kita kontrol ketersediaan lalu finish. Nah, sudah seperti itu kita compute and multiple compute. Sini kita klik yang debit time series. Kita compute. Nah, di sini udah berhasil. Kita lihat resultnya di debit time series. Kita lihat, nah di sini adalah grafiknya dari debit time series. Lalu kita lihat time series table. Nah, kita bukanya yang di, bentar, kita di sing 1 ya. Nah, kita klik 2 kali tau plus. Kita lihat grafnya. Nah, ini adalah grafik yang didapat dari eh, time debit time series yang menggunakan software HMS. Nah, kita ke time series table. Data ini kita akan masukkan ke dalam Excel. Ini dimasukkan ke dalam Excel. Sebentar. Aman ya. Kita masukkan di debit andalan. Nah, kita masukkan ke sini. Ini adalah hasil dari HMS. Lalu kita akan mendapat
menggunakan grafik seperti ini ya. Kita kembali lagi ke KMS. Nah, untuk debit ketersediaan air kita sudah selesai. Kemudian kita akan menghitung debit banjir. Nah, pada debit banjir, kita ke basin model. Nah, kita create copy lagi dari biren ketersediaan air dan di rename menjadi biren Schneider. Kemudian, kita klik biren Schneider, kita ke parameter. Nah, untuk simple kanopi, untuk kanopinya pada debit banjir itu tidak digunakan. Jadi kita nonkan saja. Untuk surface-nya pun sama, tidak digunakan dan untuk loss-nya pada ketersediaan air kita menggunakan defisit and constant. Eh, untuk debit banjir kita menggunakan SCS curve number. Nah, eh, hasil ini kita dapat dari Excel. Kita eh, nah, ininya untuk tabel curve number ini diisi dari initial abstraction dari tabel dan untuk curve number-nya pun dari tabel impervious-nya pun dari Excel yang sudah diisikan, sudah dihitung. Nah, jika transform sudah, base law-nya yang awalnya linear reservoir kita nonkan saja. Nah, untuk routing tuh wajib diisi namun reach di bendung kita itu nggak keluar pada permodelan. Nah, kita klik komponen ke Meteorologic Model Manager. Nah, di sini kita akan membuat eh, hujan tahunan, yaitu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Kita buat. Nah, sudah, sudah seperti itu. Pada eh, hujan kala ulang, nah di menu sebelah kiri ini diisi dengan pada unitnya diisi metrik dan precipitation-nya specified heatograph. Untuk evapotranspiration-nya kita nonkan saja karena pada debit banjir tidak menggunakan evapotranspiration. Untuk replace misinya kita set to default. Nah, ini caranya sama ya untuk hujan kala ulang 10 tahun, 2 tahun, 5 tahun, semuanya di set seperti ini. Nah, kita klik 2 kali, di sini gauge-nya itu dari PSA. Nah, sebelum bisa mendapatkan itu, kita ke komponen di kontrol, kita buat kontrol debit banjir. Nah, pada kontrol debit banjir, kita menggunakan hujan jam-jaman. Nah, pada start date-nya kita diisi 1 Januari 2024 dan untuk start time-nya kita isikan 00, lalu untuk end time-nya diisikan 3 Januari 2024. Jadi di sini tuh untuk pemberian tanggalnya tuh bebas ya.
Dan untuk end time-nya kita 00 dan pada time intervalnya itu 1 jam. Kemudian kita ke komponen lagi, kita ke time series manager. Nah, kita buat PSA 007 6 jam. Nah, pada PSA 007 6 jam itu kita data source-nya diisi dengan manual entry, unitnya incremental millimeter, dan time intervalnya 1 jam. Kita klik 2 kali lalu muncul ini. Nah, untuk debit banjir itu kan 6 jam ya. Nah, pada start date-nya itu 1 Januari 2024 dan start time-nya jam 00, lalu end date-nya tetap 1 Januari 2024 dan end time-nya kita 6 jam karena kita akan menganalisis selama 6 jam. Nah, lalu kita ke menu table. Nah, di menu table, data ini didapat dari Excel, di mana tabel itu angka tersebut sudah dihitung. Nah, kita dapat dari ini. Kita menggunakan persenan distribusinya. Kita sudah memasukkan data, kita akan melakukan run pada debit banjir. Caranya sama, kita ke create compute, ke simulation run. Nah, kita contohkan 2 tahun. Kita klik next, lalu kita isikan yang Biren Schneider. Kita next. Nah, yang tadi kan 2 tahun, kita klik 2 tahun. Dan ininya kontrol debit banjir, kita finish. Nah, untuk compute-nya, untuk yang 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, 100, caranya sama, meng-create compute. Kita akan melakukan run, kita ke multiple compute. Nah, di sini kita coba run semuanya, kita select all. Nah, untuk debit banjir yang barusan kita nggak usah masukin karena udah ada data sebelumnya. Untuk debit time series juga jangan dimasukin. Kita masukin debit banjir kalau ulang. Lalu kita klik compute. Nah, di sini sudah berhasil run ya, karena udah bisa maju. Lalu kita ke result, kita ke simulation run. Nah, untuk melihatnya kita mengambil contoh debit banjir 10 tahun. Kita klik pada das bendung. Kita lihat grafiknya akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah debit banjir selama 10 tahun. Untuk table seriesnya akan muncul seperti ini. Namun yang digunakan adalah eh, dari hasil Sync 1 ini. Nah, pada Sync 1 akan muncul grafik seperti ini, yang dimana debit banjir 10 tahun itu di atas 200. Kita ke time series data. Nah, nilai ini kita akan masukkan ke dalam Excel. Nah,
Nanti hasilnya akan seperti ini, kita masukkan yang Q2 itu yang 2 tahun, ke Q5, Q10, Q25, 50, dan 100. Nah, setelah itu kita menentukan jam puncak dari masing-masing tahun, dan kemudian ini adalah grafik dari debit banjir selama kala ulang jam-jaman Dasbiren. Kita balik lagi ke HMS. Nah, mungkin sekian video tutor dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.